Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Refatur Rahman dari gelombang 5, angkatan 35, kelompok 4. Mohon izin menjelaskan penjelasan wawasan kebangsaan secara menyeluruh dan utuh dengan penilaian terhadap bangsa Indonesia dari berbagai aspek, kelebihan, kekurangan, potensi, dan masalah yang dihadapi. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan kebangsaan mendorong setiap warga negara untuk menjaga keutuhan bangsa, menumbuhkan nasionalisme yang sehat menjadi negara yang sadar hak dan kewajiban menyadari jati diri bangsanya. Penilaian terhadap bangsa Indonesia secara utuh. Yang pertama, kelebihan bangsa Indonesia. Keberagaman yang luar biasa, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, dan lebih dari 700 bahasa daerah. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman etnis, budaya, dan bahasa terbanyak di dunia. Jika dikelola dengan baik, keberagaman ini menjadi kekuatan besar dalam membangun toleransi, kerjasama, dan inovasi sosial. Ideologi yang kokoh yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang mampu menjembatani berbagai perbedaan di tengah masyarakat. Ia menjadi fondasi moral, spiritual, dan ideologis yang membentuk kepribadian bangsa. Yang ketiga, posisi geografis strategis. Terletak di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia memiliki posisi strategis dalam lalu lintas perdagangan internasional, menjadikan pusat geopolitik dan geoekonomi di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, tambang, minyak, gas, hasil laut, hutan, dan pertanian. Jika dikelola dengan baik, kekayaan ini bisa membawa Indonesia menjadi negara maju dan mandiri secara ekonomi. Untuk kekurangan bangsa Indonesia, yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan antara kota dan desa, antar wilayah barat dan timur, serta antara kelompok kaya dan miskin masih sangat terasa. Akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum merata. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Korupsi masih menjadi penyakit kronis, tidak sedikit pejabat negara yang terlibat kasus korupsi. Ini merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Lemahnya etos kerja dan disiplin. Sebagian masyarakat masih memiliki budaya kerja yang kurang disiplin dan kurang produktif. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing bangsa secara global. Ketergantungan pada ekspor dan bahan mentah. Indonesia masih terlalu mengandalkan ekspor komoditas mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan lain-lain, dan kurang dalam pengembangan industri hilir atau manufaktur. Untuk potensi yang ketiga, potensi bangsa Indonesia. Potensi bangsa Indonesia memiliki yang pertama, bonus demografi. Indonesia sedang memasuki fase bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun lebih besar dari usia non-produktif. Ini adalah peluang emas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi jika kualitas sumber daya manusia ditingkatkan. Yang kedua, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Dengan promosi dan infrastruktur yang tepat, sektor ini bisa menjadi andalan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan devisa. Inovasi dan generasi muda. Generasi muda Indonesia memiliki kiprah besar dalam bidang teknologi, startup, digital, seni, dan kewirausahaan. Ini adalah modal sosial penting untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Ketahanan sosial dan gotong royong. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi masih kuat di banyak daerah dan menjadi kekuatan sosial yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Yang keempat, masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama, radikalisme dan intoleransi. Isu radikalisme agama dan intoleransi mulai tumbuh di berbagai wilayah, mengancam nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan keberagaman yang menjadi identitas bangsa. Ketergantungan ekonomi global. Indonesia masih tergantung pada ekonomi luar negeri, baik dari sisi ekspor maupun investasi. Ini membuat ekonomi nasional rentan terhadap krisis global. Yang terakhir, disinformasi dan polarisasi sosial. Meningkatnya pengguna media sosial telah memunculkan hoax dan informasi yang memperuncing polarisasi sosial dan politik di masyarakat. Kesimpulannya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang kaya secara sumber daya alam, budaya, dan memiliki potensi luar biasa.
memiliki generasi mudanya. Namun untuk mewujudkan cita-cita nasional, masyarakat yang adil dan makmur dan beradab, Indonesia harus menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan internal dan eksternal secara baik. Tokoh inspiratif yang hidup di masa sekarang yang menunjukkan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, Joko Widodo, Presiden Republik ke-7 Indonesia. Nilai-nilai bela negara yang ditujukan, yang pertama, cinta tanah air. Sebagai Presiden, Joko Widodo menunjukkan komitmen besar terhadap pembangunan Indonesia dari pinggiran, terutama lewat program membangun dari desa dan pemerataan infrastruktur ke daerah tertinggal. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Jokowi menekankan pentingnya persatuan, toleransi, dan Pancasila dalam menghadapi tantangan radikalisme dan polaris sosial. Yang ketiga, pengorbanan untuk bangsa dan negara. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bekerja keras, merakyat, dan sederhana, bahkan rela menanggung kritik demi kepentingan jangka panjang bangsa. Yang keempat, disiplin dan tanggung jawab. Gaya kepemimpinannya yang lugas dan terfokus pada hasil menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab tinggi. Tokoh inspiratif yang kedua adalah Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan dan pendiri Ancora Foundation. Perannya pengusaha, mantan menteri, dan filantropis yang fokus pada pendidikan dan pengembangan talenta muda Indonesia. Nilai bela negara yang ditujukan, yang pertama membangun SDM unggul. Melalui Ancora Foundation, ia memberikan beasiswa untuk pelajar Indonesia di universitas top dunia seperti Harvard dan Stanford, agar mereka kembali membangun Indonesia. Yang kedua, membangun ekonomi. Sebagai menteri, ia memperjuangkan kebijakan perdagangan yang melindungi produk lokal. Yang ketiga, nasionalisme melalui seni. Memproduksi film dokumenter seperti Jalan Sudirman untuk mengingatkan generasi muda tentang perjuangan bangsa. Tokoh inspiratif yang ketiga adalah Ono Purbo, pakar teknologi dan pegiat internet murah. Peran ilmuwan IT yang memperjuangkan akses internet terjangkau bagi masyarakat kecil. Nilai bela negara yang ditujukan, yang pertama, teknologi untuk rakyat, mengembangkan jaringan internet berbasis Wi-Fi murah untuk sekolah dan desa terpencil. Yang kedua, melawan ketergantungan pada asing, mengajar masyarakat membuat infrastruktur IT mandiri, mengurangi ketergantungan pada perusahaan luar. Yang ketiga, pendidikan gratis, membagikan puluhan buku dan tutorial IT gratis online untuk memajukan literasi digital Indonesia. Mengapa mereka inspiratif? Bapak Joko Widodo inspiratif bela negara, yaitu dengan julukan berbasis kerja nyata, pengabdian sipil, dan kepemimpinan transformasional. Tokoh yang kedua, Gita Wirjawan, bela negara dengan mempersiapkan pemimpin masa depan. Yang ketiga, Ono Purbo, bela negara dengan memberikan akses teknologi. Ketiganya menunjukkan bahwa bela negara bisa dilakukan melalui inovasi, pendidikan, dan kepedulian pada masa depan bangsa, tanpa perlu kekerasan atau seragam. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.